Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat atas hidup kami. Dan kami lagi mendengarkan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, karena hanya itulah yang dapat memberikan jawaban bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, diberkatilah nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir atas kami, sehingga kami dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan saat ini adalah surat Yohanes yang ketiga, ayat pasal 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan inginkan kita baik-baik saja atau sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa kita sehat, demikian juga fisik kita juga sehat. Saya percaya orang Kristen bukan berarti kebal dari sakit penyakit. Tetapi sakit penyakit itu tidak berkanjang dalam hidupnya sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan janji bahwa anak Tuhan bisa sehat dan bisa sembuh dari penyakit apapun. Tuhan menghendaki demikian. Kalau Tuhan punya keinginan yang besar untuk kita sehat, maka kita juga harus memiliki keinginan yang besar untuk sehat. Ketika kita sakit, kita harus punya keinginan untuk sembuh, keinginan untuk sehat, punya hasrat yang besar untuk sehat. Sama seperti Tuhan inginkan supaya kita sehat dan sembuh. Dan ini firman Tuhan. Mengapa Tuhan sangat peduli terhadap kesehatan kita? Karena kita pertama sudah dibenarkan Allah. Kalau kita sudah dibenarkan Allah, itu berarti doa-doa kita dalam pergumulan hidup dijawab oleh Tuhan. Pembenaran Tuhan itu membuat anugerah Tuhan terbuka atas hidup kita. Jangan ragukan dan sangsikan. Pembenaran ini memungkinkan kita dapat berdoa untuk kesembuhan kesehatan kita. Bukan hanya karena pendeta berdoa maka sembuh. Saudara-saudara pun dapat berdoa maka sembuh. Dan ini yang perlu kita yakini. Ketika kita dibenarkan, maka doa kita pun terbuka anugerah Tuhan bagi kita. Doa kita membuka anugerah untuk kita mendapatkan kesehatan yang kita terima dari Tuhan. Ketika kita sakit, sakit itu tidak berkanjang dalam tubuh kita. Dia akan keluar karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Makanya ada katakan firman Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita sudah dibenarkan. Besar kuasa doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga. Karena itu Yesus mau mati di kayu salib. Karena kita itu berharga. Supaya kita diselamatkan Tuhan. Allah mau menggantikan posisi yang harus dimurkai oleh Allah hidup kita ini. Tetapi Yesus telah menggantikannya. Karena kita berharga. Harga kita adalah harganya terlampau mahal, yaitu kematian Kristus. Jadi Allah tidak membiarkan kita ketika kita sakit. Tuhan memperhatikan kita karena kita itu berharga di mata Allah. Itu yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang ketiga adalah karena Tuhan menghendaki di bumi seperti di surga. Itu doanya Tuhan Yesus. Terjadilah di bumi seperti di surga. Berarti harapan kita di surga itu tidak ada penyakit. Itu
dapat terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan seperti di bumi, seperti di surga, itu bisa terjadi. Karena itu kehendak Allah. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada sesuatu hal yang terlalu berat. Karena Allah inginkan kita sehat dan baik-baik saja. Percayalah. Teruslah tidak menyerah. Berharap dan berdoalah kepada Allah. Di bumi seperti di surga. Terjadi atas hidupmu. Kemudian, bahwa Allah juga begitu besar kasih-Nya atas hidup kita. Sehingga kasih yang begitu besar tidak dapat membuat kita juga jauh dari Allah. Dan tidak dapat juga membuat kita merasa bahwa kita tidak dipedulikan dan tidak dikasihi. Allah sangat mengasihi kita begitu besar. Itu Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar. Kasih Allah tidak kecil. Dan kasih Allah bukan basa-basi. Dan bukan juga lip service. Dan begitu besar. Artinya jangan ragukan kasih Allah. Kasih Allah luar biasa bagi kita. Dan Allah juga menghendaki supaya kita hidup di dalam kekudusan, kebenaran. Sehingga sakit penyakit pun tidak menjamah kita. Karena kita hidup dalam kekudusan. Kita mau menolak segala hal, pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Kita menolak segala sesuatu yang tidak pantas ada dalam hidup kita. Itu dosa. Karena kita sudah ditebus olehnya. Harus sebagai anak-anak Tuhan punya ketetapan yang khusus. Saya tidak kompromi dengan dosa. Ini yang membuat kita hidup sehat selalu, terpelihara selalu dalam hal-hal yang pencemaran jasmani, dalam hal-hal yang tidak kompromi dengan dosa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir adalah Allah mau menjadikan bahwa Dia adalah Allah kita. Itu luar biasa. Tanpa penebusan, Allah tidak menjadi Allahnya kita. Mungkin Allah-Allah lain yang hakikatnya bukan Allah. Ini Allah yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah yang sesungguhnya. Ini luar biasa. Kita punya Allah yang pernah menjadi Allah Abraham, yang pernah menjadi Allah Ishak, yang pernah menjadi Allah Yakub, dan itu menjadi Allah dalam kehidupan kita. Dan Allah yang mengakui bahwa kita adalah milik kepunyaannya, umatnya, luar biasa. Artinya kita dalam genggamannya, kita dalam jemaatnya, artinya kita dalam pimpinannya. Luar biasa. Kalau Allah mau menjadi Allahnya kita, bagaimana mungkin kalau kita terus sakit-sakit terus? Tuhan akan melepaskan Bapak, Ibu, dan saudara yang sakit, yang ada persoalan. Dia sudah menjadi Allah kita. Allah sanggup menyelesaikan COVID-19. Saudara tidak perlu takut. Ikuti protokol pemerintah. Kita taat sama pemerintah. Dan kita percaya kepada Tuhan. Maka itu tidak akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang terakhir, ada kuasa Roh Kudus dalam anak-anak Tuhan, dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup bukan hanya mengandalkan diri kita, kita mengandalkan Tuhan. Roh Kudus menjauhkan dari kuasa apapun yang dapat merugikan hidup kita, yang dapat membuat kita putus asa. Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus memampukan, bahkan Roh Kudus menyembuhkan. Luar biasa karya Tuhan atas hidup kita. Saudara, tidak perlu meragukan kemurahan Tuhan yang begitu besar yang sudah disampaikan ini. Jadilah apa yang Allah mau dalam hidup kita. Amin. Saya mau berdoa yang sakit akan sembuh, yang lemah imannya akan dikuatkan, yang sudah bertumbuh akan terus bertumbuh sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa yang sakit karena COVID-19, Tuhan lepaskan, bebaskan, biarlah dia kembali sehat.
Kami berdoa juga yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang sakit jantung, yang sakit diabetes, dan yang sakit apa saja Tuhan jamah, bebaskan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit oleh karena guna-guna santet dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, dilepaskan dalam nama Yesus. Saya berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam nama Yesus. Damai sejahtera dari Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus dialami olehmu dan kamu disertai Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah doa ini sampai di hadapanmu dan didengar olehmu, dan mereka mengalami pertolongan, jamahan, dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin.